Halo Cheers, happy Sunday. Welcome to AFJF Sintang Online Service. Nah, kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam online service AFJF Sintang minggu ini. Ataupun jika ada yang baru pertama kali bergabung bersama kami minggu ini, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube AFJF Sintang. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Info penting nih bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mungkin ada jemaat Tuhan yang bertanya-tanya nih, gimana caranya kita ngasih persembahan terbaik kita. Nah, caranya jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan terbaik melalui iCare leadernya masing-masing. Ataupun jika jemaat Tuhan belum memiliki iCare leader, jemaat Tuhan bisa menghubungi saudari Kendan dengan nomor di bawah ini. Dan jika ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan terbaik melalui transfer bank, jemaat Tuhan dapat mencatat nomor rekening berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai online service kita hari ini, yang pastinya kita akan dilayani oleh teman-teman AFJF Praise yang membawa kita dalam penyembahan dan pujian, serta firman Tuhan juga akan disampaikan oleh Pastor Ridwan. Selamat mengikuti, enjoy the service, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat AFJF Sintang, kami menyambut Anda kembali dalam online service minggu ini. Suatu sukacita bagi kami, kita dapat bertemu kembali. Dan pagi hari ini kita akan naikkan setiap penyembahan kita. Kita mau naikkan setiap pujian kita bagi Allah kita yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan, yang membawa kita pada suatu kebebasan. Dan kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Walaupun saat ini kita dibatasi oleh ruang, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari pagi hari ini kita memuji Tuhan. Saya mengajak kita semua dimanapun kita berada, kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. One, two, three, four. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan bagi Dia juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku.
Maha Tinggi semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja, dia angkat tangan bagi dia, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. 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 Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku, kemenanganku. Haleluya. Di dalam kesesakan
selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Shalom, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dalam ibadah raya online gereja IFJF Sintang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi membaca firman Tuhan, saya rindu kita boleh berdoa dulu. Mari kita lipat tangan kita dimanapun saat ini kita berada dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada dalam dimensi ibadah raya gereja IFJF Sintang. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau yang menjamah setiap kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, setiap bertemu dengan Engkau, dengan melalui firman-Mu, kami tahu Tuhan Yesus sesuatu pasti terjadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ambil Alkitab kita dan kita belajar satu hal, bagaimana perjalanan iman bangsa Israel di dalam mereka sampai di dalam tanah perjanjian. Puji Tuhan. Kita buka dari Bilangan pasal yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang 17 dan ayat 18. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membaca setelah ibadah ini, ataupun Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan kembali ya dalam minggu-minggu ini di dalam semua pasal yang ke-13 ini. Puji Tuhan, saya akan membacakan di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 17, 18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat dan lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel
di dalam perjalanannya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara, mereka banyak sekali mengalami dinamika kehidupan, pahit getirnya kehidupan, diterpa banyak pengajaran-pengajaran daripada Tuhan sepanjang perjalanan mereka, sehingga menuntun mereka selama 40 tahun di dalam perjalanan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam bilangan pasal yang ke-13 ini, ya, ini adalah adalah masa di mana Musa mengutus, ya, 12 orang untuk mengintai daripada tanah Kanaan. Ada satu gunung yang mereka lewati lagi, di mana di gunung itu ada suku-suku, dari suku Het, dari suku orang Yebus, orang-orang Kanaan, dan dari suku Enak. Ya, tadi sudah kita baca bagaimana Musa memerintahkan mereka untuk mereka boleh mengamati daripada negeri yang akan mereka masuki. Bapak Ibu Saudara, ya, keadaan ini adalah persis seperti keadaan yang kita alami pada saat ini, di mana, ya, saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami sudah di dalam kerangka iman kita banyak sekali pasang surutnya kehidupan. Ya, mungkin kita sudah pernah mengalami suatu titik yang paling rendah dalam kehidupan iman kita, dan bahkan juga kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Satu hal, apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan saudara juga pasti memiliki kesaksian seperti yang saya rasakan, pertolongan Tuhan luar biasa. Bangsa itu juga Bapak Ibu Saudara mengalami hal demikian. Ketika mereka mau sampai di tanah Kanaan, ya Bapak Ibu Saudara, Musa mengutus 12 orang ini untuk boleh mengamati daripada negeri itu. Saudaraku, ada satu harapan dalam hidup Musa, supaya sebelum mereka sampai di dalam tanah Kanaan, ya, bahwa 12 pengintai ini memberikan informasi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan lihat bagaimana nanti Bapak Ibu Saudara informasi, bagaimana Bapak Ibu Saudara pengamatan mereka, 10 orang, 2 orang, ya, ada kelompok-kelompok ini. Nanti pada akhirnya kita akan melihat bagaimana orang-orang ini memberikan informasi kepada Musa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, bagaimana nanti sikap yang mereka ambil itu adalah sesuai dengan pengenalan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, ketika mereka sampai di sana, ya, yang pertama di dalam ayat yang ke-27, saudara boleh lihat Alkitab saudara, ya, ayat 27 dikatakan informasi apa yang mereka dapatkan di sana. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Ya, inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan dan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, mereka memberikan informasi Bapak Ibu Saudara bahwa di sana itu luar biasa, negerinya makmur, tetapi ada orang-orang kuat di sana, orang-orang yang hebat, ya, yang dikatakan di sana orang-orang yang berkubu, ya, dan bahkan dikatakan lagi, saudara, kalau kita baca lagi di ayat-ayat selanjutnya, dikatakan di sana juga bahwa di ayat itu juga 33 dikatakan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian jugalah mereka terhadap kami. Ya, mereka katakan di sana orang-orangnya raksasa, kami melihat kami seperti orang belalang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah informasi yang diberikan 10 orang. Tetapi luar biasa saudaraku, kalau kita lihat, ya, karena informasi Bapak Ibu Saudara yang menyeramkan itu, sehingga di pasal yang ke-14 kita lihat bagaimana bangsa itu mulai takut, ya,
gentar. Di pasal 14 dikatakan, lalu segenap umat itu mendengarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah mereka, semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana 10 pengintai itu memberikan informasi saudaraku yang negatif. Bapak Ibu Saudara, saya katakan itu menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Nah, kalau kita lihat pada saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, di era pandemi, ya, virus corona ini COVID-19, bagaimana kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, informasi-informasi yang kita dengar itu saudaraku itu banyak menakutkan. Dan saya Bapak Ibu Saudara sudah mengatakan di minggu yang lalu bagaimana informasi yang negatif itu membuat banyak orang menjadi cemas dan takut. Ya, sepertinya Bapak Ibu Saudara bahwa ya tidak ada jalan keluar lagi. Ada ketakutan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di ayat ini dialami bangsa Israel. Padahal di awal saya sudah katakan tadi bagaimana Tuhan menuntun mereka sudah luar biasa dari tanah Kanaan. Siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api saudaraku. Ketika mereka butuh makanan daging, Tuhan mengurungkan burung puyuh. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa sepanjang jalan. Bahkan mereka melewati laut Teberau. Tidak ada lagi sebenarnya alasan bagi Israel, bangsa Israel ini untuk takut dengan situasi ini. Tetapi manakala mereka mau menyeberang satu gunung lagi saudaraku, dengan informasi yang mereka dapatkan itu mereka gemetar, mereka takut. Bahkan mereka berkata, waduh seandainya kami di Mesir saja supaya kami tidak mati. Bapak Ibu Saudara, lihat kenapa mereka mengalami situasi begini. Tetapi di pihak yang lain ada juga 2 orang pengintai, ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Coba kita lihat saudaraku di pasal 14. Dikatakan di sana lalu sujudlah, ya, di ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun dengan mata seluruh jemaah Israel berkumpul di situ. Ayat yang ke-6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya, Yosua dan Kaleb juga memberikan informasi memang negeri itu kaya, ya, dengan susu dan madu, baik. Tetapi jika Tuhan berkenan, Dia akan memberikan negeri itu ke dalam tangan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada 2 pandangan yang berbeda, yang 10 orang dengan yang 2 orang. Itulah yang kita harapkan dari jemaat Tuhan pada hari-hari ini saudaraku. Mari kita memberikan, ya, ketenangan. Mari kita melihat secara positif, ya, keadaan yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita boleh berhati-hati, tapi jangan menjadi takut berlebihan, menjadi paranoid. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan pada saat ini kepada anak-anak Tuhan, kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, justru pada saat ini adalah kesempatan kita untuk mengalami janji Tuhan. Ingat tema kita tahun ini adalah greater blessing. Kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Nanti kalau kita baca sampai pasal ini selesai saudaraku, dan kita baca kitab ini selanjutnya, bagaimana yang 2 orang ini sampai ke tanah Kanaan. Yosua dengan Kaleb, mereka mengalami greater blessing. Sementara yang 10 orang itu mereka tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda. Itu adalah Bapak Ibu Saudara percaya dengan Tuhan dengan tidak percaya dengan Tuhan. Kita lihat ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang membuat Yosua dengan Kaleb bisa sampai ke tanah perjanjian. Ada 3 hal yang membuat mereka mengalami greater blessing. Bapak Ibu Saudara yang percaya adalah kenapa mereka memberikan kata-kata yang positif. Ya saudaraku, mereka mengakui saudaraku memang negeri itu, ya, kaya, ya, dengan susu dan madu. Tetapi kalau Tuhan izinkan, ya, kalau Tuhan izinkan kita akan menduduki negeri itu. Kenapa? Yang pertama adalah saudaraku, karena Yosua dan Kaleb mengenal Tuhan dengan benar, percaya dan mengenal Tuhan dengan benar saudaraku, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara mereka kuat
dikatakan tadi kalau Tuhan izinkan. Bapak Ibu Saudara, yang kita perlukan pada saat ini adalah bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara, saudara tidak usah takut, saudara tidak usah ragu, Tuhan akan tolong kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang percaya dengan tidak percaya. Tuhan akan tuntun kita. Kalau Tuhan sudah sertai kita di dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika kita sakit, ketika kita memiliki persoalan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu saudara boleh merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya. Dalam saat ini, dalam pandemi corona ini, Tuhan akan tetap tolong kita. Hanya orang yang percaya dengan Tuhan yang akan mengalami greater blessing. Yang kedua saudaraku, kenapa Yosua dan Kaleb sampai ke tanah perjanjian dan mengalami greater blessing? Karena mereka itu Bapak Ibu Saudara melihat keadaan di tanah Kanaan itu, ya negeri yang mereka intai itu adalah bukan masalah. Itu bukan masalah ketika orang-orang itu besar-besar, orang-orang berkubu, tidak masalah. Tapi itu adalah suatu kesempatan ya kepada mereka untuk boleh menduduki negeri itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, ya pandemi virus corona ini adalah bukan masalah dalam arti adalah Bapak Ibu Saudara, bukan masalah dalam arti adalah yang saya maksudkan karena selama ini juga banyak penyakit. Ya, banyak sekali penyakit saudaraku, ada demam berdarah, ada malaria, ya. Itu memang suatu tantangan. Akan sangat berbeda sekali kalau kita jadikan itu masalah dengan tantangan. Kalau itu masalah, Bapak Ibu Saudara, itu akan membuat kita takut dalam situasi itu. Itulah yang membuat 10 pengintai itu takut karena mereka menjadikan masalah. Tetapi Yosua dan Kaleb bukan menjadikan ini menjadi masalah, tapi tantangan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat virus corona pandemi pada saat ini menjadi tantangan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Yang pertama, untuk hidup bersih, cuci tangan dengan baik. Ini ada suatu tantangan bagi kita adalah untuk menjadi berkat. Justru saya percaya ini adalah kesempatan bagi anak-anak Tuhan kita untuk boleh memenangkan banyak jiwa. Amin. Kenapa? Karena banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut. Anak-anak Tuhan harus memberikan ketenangan. Anak-anak Tuhan harus memberikan solusi. Gereja Tuhan harus memberikan solusi. Yesus selalu memberikan solusi. Nah, oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi kita. Bukan menjadi suatu, Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi suatu masalah, tapi merupakan suatu kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mereka punya iman. Ya, karena apa? Ini janji yang sudah diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus punya iman. Tahun ini Gereja Tuhan IFJ lewat pemimpin kita memberikan kita visi greater blessing. Itu harus ada dalam iman kita. Ya, dan bukan membuat kita lemah. Justru keadaan ini kita akan menuai. Keadaan ini kita akan menjadi berkat, saya katakan tadi. Keadaan itu harus kita lompati supaya kita mengalami apresiasi di dalam iman kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya Yosua dan Kaleb sampai di negeri itu. Mereka mengalami greater blessing karena mereka percaya dengan Tuhan, karena mereka tidak jadikan itu menjadi masalah tapi menjadi suatu kesempatan karena mereka punya iman. Saya percaya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus dimanapun saudara berada, orang-orang yang percaya dengan Yesus, keadaan yang ada sekarang ini adalah justru semakin kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan karena kita tahu pertolongan Tuhan luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, saya senantiasa berdoa secara khusus untuk jemaat di Gereja IFJ Sintang, bahwasanya saya rindu akan mendengarkan banyak kesaksian-kesaksian dari saudara bagaimana dalam masa-masa ya kita physical distancing ini, ya, di rumah saja ini, ya, tidak keluar-keluar. Saya akan mendengarkan banyak sekali kesaksian. Ya, saudara boleh membagikan berkat lewat HP-mu
di tengah-tengah care groupmu, di tengah-tengah membermu. Saudara boleh memberikan kekuatan kepada yang lainnya yang pada saat ini mungkin memiliki kecemasan dan ketakutan. Karena apa? Karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, di akhir daripada khotbah saya rindu berdoa bagi saudara. Ya, supaya anugerah Tuhan yang luar biasa itu senantiasa menolong kita di dalam masa-masa ini. Ketahui saudaraku, masa-masa ini akan berlalu. Akan berlalu saudaraku. Tapi ketika kita melaluinya dengan baik sama seperti Yosua dan Kaleb, ini akan menjadi suatu sejarah. Menjadi kesaksian yang akan bisa kita ceritakan bagi orang-orang anak-anak rohani kita. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang saudara untuk boleh menutup mata. Siapapun saudara yang boleh menangkap siaran online ini ya dari gereja IFJF Sintang ini, mari saudaraku, kalau pada saat ini engkau termasuk orang-orang yang cemas dan takut, kalau pada saat ini juga engkau termasuk orang-orang yang melihat masalah virus corona ini sangat besar dan sangat luar biasa menggentarkan hatimu, pada saat ini saya rindu berdoa kepadamu. Kalau engkau termasuk orang-orang itu, mari angkat tanganmu dan datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa yang baik, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Secara jujur kami berkata Tuhan bahwa kami takut dengan keadaan ini. Tapi lagi-lagi firman-Mu Tuhan mengingatkan kami hari ini Tuhan, bahwa engkau akan menjadi tiang awan dan tiang api. Kau akan membawa kami sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kau akan menuntun kami dengan selamat. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Ketika kami percaya dengan Engkau Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan ketika kami beriman dengan Engkau. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Saya juga ingin berdoa bagi saudara yang ingin menjadi berkat, yang ingin memberikan senantiasa kata-kata positif, yang ingin senantiasa memberikan berkat dimanapun berada. Saat ini engkau boleh berdoa dari tempatmu dan angkat tanganmu. Bapak yang baik, saya berdoa bagi saudara-saudara saya yang ingin menjadi berkat Tuhan, yang ingin memberikan ketenangan, yang ingin memberikan hal-hal yang positif, yang memiliki iman dan percaya kepadamu. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat, dan ini kesempatan kami untuk menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya sangat diberkati sekali dengan ibadah kita hari ini. Dan saya rindu di waktu-waktu yang akan datang kita bertemu lagi dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah, barusan tadi kita telah mengikuti ibadah online yang telah dibawakan teman-teman kita melalui pujian dan penyembahan, serta firman Tuhan juga yang telah kita dengarkan bersama oleh Pastor Ridwan. Semoga firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita semuanya. Ibadah Kids dan TYC juga akan kita adakan secara online. Untuk info selanjutnya akan kita post melalui Instagram AFJF Sintang. Bagi jemaat Tuhan yang sudah tergabung dalam iCare, jangan khawatir karena iCare juga akan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Jadi pastikan jemaat Tuhan sudah memiliki aplikasi Zoom di HP jemaat Tuhan masing-masing. Bagi semua jemaat Tuhan atau siapa saja yang bergabung hari ini, jika Anda memiliki kebutuhan doa atau jika Anda ingin didoakan, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Kami mengajak kita semua untuk bergabung dalam jadwal-jadwal doa yang ada seperti berikut ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan umum dan juga perpuluhan. Serta kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas kamu semuanya. Itulah rangkaian online service kita minggu ini. Dan kami ingatkan juga tetap lakukan pola hidup sehat, physical distancing. Dan jika tidak ada keperluan untuk sementara waktu, sebaiknya jangan keluar rumah dulu. Terus rajin-rajin cuci tangan. Sekian informasi untuk kita minggu ini. Sampai ketemu di online service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.